Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Budiana akan membahas tentang dimensi 3, yaitu konsep geometri ruang dan jarak antara titik dengan titik. Kedudukan titik, garis dan bidang dalam bangun ruang. Pengertian titik: suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan noktah dan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A besar, B besar, dan C besar. Ya, contohnya bisa kamu lihat di situ. Definisi garis: garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Garis dinotasikan dengan huruf kecil seperti G kecil, H kecil, dan K kecil. Ini contohnya. Pengertian bidang: sebuah bidang yang dimaksud adalah bidang datar, dapat diperluas sekehendak kita. Nah, ini ilustrasinya. Bidang biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang, persegi ataupun jajaran genjang. Ini persegi panjang, dan yang ini adalah jajar genjang. Sebuah bidang dapat ditentukan oleh 3 titik yang tidak segaris. Dan yang kedua, sebuah bidang dapat ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Yang ketiga, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 2 buah garis yang berpotongan. Dan yang terakhir, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 2 buah garis yang sejajar. Kedudukan titik terhadap garis. Di sini ada garis G, titik terletak pada garis. Nah, maka A menempel pada G, titik di luar garis, nah seperti titik B contohnya. Dan titik C, ketika garisnya diperpanjang maka akan memotong titik C, berarti titik C adalah terletak pada garis G. Kedudukan titik terhadap bidang. Di sini ada bidang alfa, titik terletak pada bidang, nah seperti titik A tadi. Titik di luar bidang seperti titik B contohnya. Terus kedudukan garis terhadap bidang, garis terletak pada bidang. Nah, contohnya seperti garis G, garis sejajar bidang. Di sini ada bidang beta. Nah, ada garis H yang sejajar dengan bidang, garis menembus atau memotong bidang. Di sini ada bidang, ada garis yang menembus, di mana antara garis dan bidang tersebut akan saling berpotongan di noktah merah tersebut. Kedudukan 2 garis berimpit, garis yang pertama dan garis yang kedua, ya, jadi saling menempel. 2 garis sejajar. Nah, ketika 2 garis sejajar dia diperpanjang maka tidak akan saling berpotongan. 2 garis berpotongan. Dan yang keempat, 2 garis bersilangan. Untuk membedakan antara berpotongan dan bersilangan, berpotongan itu adalah pada satu bidang, kalau bersilangan maka terletak pada bidang yang berbeda. Kedudukan 2 bidang berimpit. Bisa kamu lihat, 2 bidang sejajar. Dan yang ketiga, 2 bidang berpotongan. Ketika 2 bidang saling berpotongan maka akan memotong di garis, ya, di garis tertentu. Nah, itu yang saya pertebal itu adalah garisnya. Jadi perpotongan antara 2 bidang. Sekarang jarak titik ke titik. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke B, ya, di mana jarak titik A B adalah panjang ruas garis AB, ya, yang menghubungkan antara titik A dengan titik B. Contoh, di sini ada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 6. Tentukan jarak titik A ke C dan jarak titik A ke G. Penyelesaian: perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B, maka AC B kuadrat plus BC kuadrat, di mana AB-nya adalah A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Di sini saya misalkan untuk panjang rusuknya A, sehingga panjang diagonal sisi, jadi AC itu adalah diagonal sisi, adalah A akar 2. Jadi jarak antara TA ke C adalah
6/2 karena panjang rusuknya adalah 6. Untuk AG itu adalah diagonal ruang dimana siku-siku di C. Ya, kita menggunakan sama Pythagoras. Tadi AC-nya sudah kamu hitung, A/2 dikuadratkan menjadi 2A kuadrat plus A kuadrat menjadi 3A kuadrat, sederhanakan menjadi A/3. Sehingga diagonal ruang AG panjangnya adalah A/3. Karena tadi panjang rusuknya adalah 6, berarti jarak titik A ke G adalah 6/3. Untuk LKPD 1 silakan kalian kerjakan. Untuk yang nomor 2, Andi memiliki sebuah silinder dan mengukurnya menggunakan jangka sorong. Diperoleh diameter silinder tersebut adalah 6 cm dan tinggi silindernya adalah 4 cm. Jika titik A, B, dan C seperti pada gambar, tentukan jarak antara titik B dan C, di mana segitiga A, B, C adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya di A. Berarti kamu bisa menggunakan teorema Pythagoras nanti, ya, karena diameternya adalah 6, maka kamu harus mencari jari-jarinya karena AC adalah jari-jari. Ya, silahkan kalian kerjakan. Ya, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Apabila ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke Bu Diana. Ya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.